Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Renalia Diaksa, Deva Arita, Endang, dan Fani. Di sini kami akan menjelaskan tentang demensia. Yang pertama itu ada anatomi dan fisiologi. Otak adalah organ vital yang terdiri dari 100 sampai 200 miliar sel aktif yang saling berhubungan dan bertanggung jawab dalam fungsi mental dan intelektual kita. Otak terdiri dari sel-sel otak yang disebut dengan neuron. Otak merupakan organ yang sangat mudah beradaptasi meskipun neuron-neuron di otak mati dan tidak mengalami regenerasi maupun adiptif atau plastisitas pada otak dalam situasi tertentu. Bagian-bagian otak dapat mengambil alih fungsi dari bagian-bagian yang rusak. Lalu ada cerebellum. Cerebellum merupakan bagian otak yang terbesar, terdiri dari sepasang hemisfer kanan dan kiri, tersusun dari kontraks. Kontraks ditandai dengan sulcus dan gyrus. Cerebellum dibagi menjadi beberapa lobus, yaitu lobus frontalis, temporalis, parietalis, occipitalis, dan limbik. Cerebellum merupakan struktur kompleks yang mengandung lebih banyak neuron dibandingkan otak secara keseluruhan. Memiliki peran koordinasi yang penting dalam fungsi motorik yang didasarkan pada informasi somatosensori yang diterima. Inputnya 40 kali lebih banyak dibandingkan output. Lalu ada brainstem. Brainstem adalah batang otak, berfungsi untuk mengatur seluruh proses kehidupan yang mendasar. Berhubungan dengan dienfalon di atasnya dan medula spinalis di bawahnya. Struktur-struktur fungsional batang otak yang paling penting adalah jaras descendans tractus longitudinalis antara medula spinalis dan bagian-bagian otak, anyaman sel saraf, dan 12 pasang saraf kranial. Secara garis besar, brainstem terdiri dari 3 segmen, yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Definisi: demensia merupakan keadaan ketika seseorang mengalami penurunan daya ingat dan daya pikir lain yang secara nyata mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada etiologi. Penyakit Alzheimer. Penyebab utama dari penyakit demensia adalah penyakit Alzheimer, yang penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti. Penyakit Alzheimer disebabkan karena adanya kelainan faktor genetik ataupun ada kelainan gen tertentu. Yang kedua ada serangan stroke yang berturut-turut. Stroke tunggal yang berukuran kecil dan menyebabkan kelemahan yang ringan atau kelemahan yang timbul secara perlahan. Stroke kecil ini secara bertahap menyebabkan kerusakan jaringan otak. Daerah otak yang mengalami kerusakan akibatnya tersumbat aliran darah yang disebut dengan infark. Lalu yang ketiga ada sindroma demensia dengan penyakit yang etiologi dasarnya tidak dikenal kelainannya, yaitu terdapat pada tingkat subseluler atau secara biokimiawi pada sistem enzim atau pada metabolisme. Sindroma demensia. Yang keempat ada sindroma demensia dengan etiologi yang dikenal tetapi belum dapat diobati. Penyebab utama dalam golongan yaitu penyakit degenerasi spinocerebral. Selanjutnya yang kelima, sindroma demensia dengan etiologi penyakit yang dapat diobati. Gangguan nutrisi akibat intoksikasi manahun,
penyakit-penyakit metabolisme. Lalu yang keenam, neuron transmitter. Neuron transmitter yang paling berperan dalam patofisiologi dari demensia adalah asetilkolin dan norepinefrin. Yang ketujuh, penyakit Guillain-Barré. Penyakit Guillain-Barré adalah suatu demensia yang secara klinis mirip dengan penyakit Alzheimer dan sering ditandai oleh adanya halusinasi, gambaran Parkinsonisme, dan gejala ekstrapiramidal. Lalu patofisiologi. Demensia sering terjadi pada usia 65 tahun. Gejala yang muncul yaitu perubahan kepribadian dan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Lansia penderita demensia tidak memperlihatkan gejala yang sangat menonjol pada tahap awal. Mereka sebagaimana lansia pada umumnya mengalami proses penuaan dan degeneratif. Keganjalan awal dirasakan oleh penderita itu sendiri. Mereka sulit mengingat dan sering lupa jika meletakkan sesuatu barang. Mereka sering kali menutupi hal tersebut dengan meyakinkan bahwa orang itu adalah hal yang biasa pada usia mereka. Keganjalan berikutnya mulai dirasakan oleh orang-orang terdekat yang tinggal bersama mereka. Mereka merasakan khawatir terhadap penurunan daya ingat yang semakin menjadi-jadi. Namun sekali lagi, keluarga merasa bahwa mungkin lansia kelelahan dan perlu banyak istirahat. Lalu mereka belum mencurigai adanya sebuah masalah besar di balik penurunan daya ingat lansia tersebut. Gejala demensia berikutnya yang muncul biasanya berupa depresi pada lansia. Mereka menjaga jarak dengan lingkungan dan lebih sensitif. Kondisi seperti ini dapat saja diikuti oleh munculnya penyakit lain dan biasanya akan memparahkan kondisi lansia. Pada saat ini mungkin saja lansia menjadi sangat ketakutan bahkan sampai berhalusinasi. Jadi kita wajib mengetahui gejala-gejala pada lansia atau pada orang tua kita. Sekecil apapun itu, seperti lupa ingatan, lupa meletakkan barang, itu wajib kita ketahui karena itu gejala demensia. Lalu manifestasi klinis. Yang pertama, menurunnya daya ingat yang terus terjadi. Gangguan orientasi waktu dan tempat, misalnya lupa hari, lupa minggu, bulan, tahun, dan tempat penderita demensia itu berada. Penurunan yang ketiga ada penurunan dan ketidakmampuan menyusun kata menjadi kalimat yang benar, menggunakan kata yang tidak tepat untuk sebuah kondisi, mengulang kata atau cerita yang sama berkali-kali. Itu. Lalu yang keempat, ekspresi yang berlebihan, misalnya menangis yang berlebihan saat melihat sebuah drama televisi, marah besar pada kesalahan kecil yang dilakukan orang lain, rasa takut dan gugup yang tidak beralasan. Yang kelima dan yang terakhir, adanya perubahan tingkah laku seperti acuh tak acuh, menarik diri, dan gelisah sampai susah mengatur pola tidur. Pemeriksaan diagnostik. 1. Pemeriksaan laboratorium rutin. 2. Imaging. 3. Pemeriksaan EEG atau elektroencefalogram. 4. Pemeriksaan jaringan otak. 5. Pemeriksaan neuropsikologis. Komplikasinya: 1. Peningkatan risiko infeksi seperti ulcus decubitus, infeksi saluran kencing, pneumonia. 2. Tromboemboli, infark miokardium. 3. Kejang. 4. Kontraktur sendi. 5. Kehilangan kemampuan untuk merawat diri. 6. Malnutrisi dan hidrasi akibat nafsu makan kurang. Dan
kesulitan menggunakan peralatan. 7. Kehilangan kemampuan berinteraksi. 8. Harapan hidup berkurang. Penataraksanaannya 1. Farmakoterapi. 2. Dukungan atau peran keluarga. 3. Terapi simptomik. 4. Menjaga ketajaman daya ingat dan senantiasa mengoptimalkan fungsi otak. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Yang pertama dilakukan pengkajian keperawatan, kaji identitas klien, lalu keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran, dan lalu tanda-tanda vital dan pola fungsi kesehatan. Lalu diagnosanya hambatan memori berhubungan dengan gangguan neurologis, gangguan kognitif ringan, dan demensia. Lalu diagnosa yang kedua gangguan persepsi sensori berhubungan dengan demensia, perubahan persepsi. Lalu yang diagnosa yang ketiga ketidakefektifan coping berhubungan dengan demensia, ketidakmampuan memenuhi peran. Lalu defisit perawatan diri berhubungan dengan demensia, menurunnya daya tahan dan kekuatan. Diagnosis selanjutnya gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan lingkungan ditandai dengan kesulitan tidur terus-menerus terjaga. Lalu resiko cedera berhubungan dengan kesulitan keseimbangan dan kelemahan. Lalu intervensi yang dapat dilakukan, pertama identifikasi pola-pola perilaku biasa untuk kegiatan seperti tidur, penggunaan obat, eliminasi, asupan makanan, dan perawatan diri. Lalu panggil pasien dengan jelas, dengan nama ketika memulai interaksi, dan bicara perlahan. Lalu sertakan anggota keluarga dalam perencanaan, pemberian dan evaluasi perawatan sejauh yang diinginkan. Lalu identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. Lalu bicara dengan nada rendah dan tenang. Lalu informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Lalu bantu pasien untuk mengidentifikasi bermacam peran dalam siklus kehidupan. Selanjutnya, identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia. Lalu identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. Lalu dampingi dalam melakukan perawatan diri. Pendidikan kesehatan terkait gangguan pada sistem integumen, sensori, persepsi, persarafan, dan muskolosis skeletal. Yang pertama, mengorientasikan waktu, orang, dan tempat pada pasien. Menyediakan jam besar, kalender dengan tulisan besar. Yang kedua, mengoptimalkan kemampuan yang masih dimiliki pasien saat ini. Bagian itu terdiri dari bantuan keluarga, menyusun jadwal kegiatan, memantau kegiatan, mencegah masuknya zat-zat yang dapat merusak sel otak seperti alkohol dan zat adiktif yang berlebihan. Yang ketiga itu membaca buku yang merangsang otak untuk berpikir hendaknya dilakukan setiap hari. Jadi buku itu sangat penting untuk merangsang otak agar supaya penderita demensia ini bisa dapat berpikir secara normal lagi, karena buku sangat membantu untuk merangsang otaknya. Yang keempat, melakukan kegiatan yang dapat membuat mental sehat dan aktif, kegiatan rohani dan memperdalam ilmu agama. Ini yang bagian yang sangat penting, karena agama itu sangat penting untuk proses penyembuhan pasien demensia ini. Yang kelima, mengurangi stres dalam pekerjaan dan berusaha untuk tetap rileks dalam kehidupan sehari-hari, dapat membuat otak tetap sehat. Yang keenam, tetap berinteraksi dengan lingkungan, berkumpul dengan teman-teman yang memiliki persamaan minat atau hobi. Lalu terapi modalitas keperawatan atau terapi komplementer terkait dengan gangguan sistem integumen, sensori, persepsi, persarapan atau muskuloskeletal. Penatalaksanaan demensia dapat dilakukan dengan cara farmakologi dan non-farmakologi. Intervensi farmakologi yaitu dengan memberikan obat-obatan yang dapat memperbaiki fungsi kognitif dan intervensi.
non-makrologi, meliputi intervensi-intervensi yang mencakup ke dalam cognitive rehabilitation therapy atau disingkat CRT. Salah satu dari intervensi CRT adalah terapi alternatif yang antara lain adalah terapi aktivitas senam otak. Salah satu gerakan senam otak. Yang pertama itu salah satunya gerakan silang dilakukan dengan cara kaki dan tangan digerakkan secara berlawanan. Gerakan ini bermanfaat merangsang bagian otak yang menerima informasi dan bagian yang menggunakan informasi sehingga memudahkan proses mempelajari hal-hal baru dan meningkatkan daya ingat. Lalu selanjutnya pembahasan dan asuhan keperawatan terkait kasus. Lalu pertama yaitu lakukan pengkajian. Kita kaji identitas klien, nama Tuan L, umur 85 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan utamanya, pasien mempunyai keterbatasan dalam merespon dengan tepat pertanyaan yang diberikan dan kadang-kadang tampak gelisah dan menolak asuhan keperawatan yang diberikan. Lalu riwayat kesehatan sekarangnya, pasien menolak untuk minum obat, memuntahkannya kembali dan mencengkram pagar samping tempat tidur ketika perawat mencoba membalikkan badannya. Saat ini pasien tampak lebih gelisah. Pasien kadang-kadang mengatakan kepada perawat bahwa di ruangannya ada suara anak kecil, padahal pasien berada sendiri di ruang perawatan. Ketika telah selesai melakukan asuhan keperawatan, pasien tampak tidak mengingat perawat tersebut. Lalu riwayat kesehatan dahulu, pasien memiliki riwayat demensia. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang kami ambil, yang pertama itu hambatan memori berhubungan dengan ketidakmampuan dalam mengingat dan demensia. Lalu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan perubahan persepsi. Lalu coping tidak efektif berhubungan dengan perilaku tidak asertif. Intervensi yang kami ambil untuk diagnosa pertama, hambatan memori berhubungan dengan ketidakmampuan dalam mengingat demensia. Pertama, yaitu manajemen demensia. Tindakannya yaitu identifikasi riwayat fisik, sosial, psikologis, dan kebiasaan, identifikasi pola aktivitas, seperti tidur, minum obat, eliminasi, asupan oral, dan perawatan diri. Lalu, sediakan lingkungan aman, nyaman, konsisten, dan rendah stimulus, seperti misalnya mendengarkan musik tenang, lalu dekorasi sederhana, pencahayaan memadai, makan bersama pasien lain, lalu orientasikan waktu, tempat, dan orang, lalu gunakan distraksi untuk mengatasi masalah perilaku. Terus, anjurkan memperbanyak istirahat, ajarkan keluarga cara perawatan demensia. Selanjutnya yaitu intervensi yang untuk diagnosa kedua yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan perubahan persepsi. Kami ambil intervensinya yaitu manajemen halusinasi. Yang pertama, monitor perilaku yang mengindikasi halusinasi. Lalu monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan. Lalu pertahankan lingkungan yang nyaman. Diskusikan perasaan dan respon terhadap halusinasi. Hindari perdebatan tentang validitas halusinasi. Lalu, anjurkan melakukan distraksi seperti mendengarkan musik, melakukan aktivitas dan teknik relaksasi. Lalu, kolaborasi pemberian obat antipsikotik dan anti-ansietas jika perlu. Lalu untuk intervensi yang ketiga, untuk diagnosa yang ketiga yaitu coping tidak efektif berhubungan dengan perilaku tidak asertif. Kami mengambil intervensinya dua yaitu teknik distraksi dan teknik menenangkan. Untuk teknik distraksi tindakannya yaitu identifikasi pilihan teknik distraksi yang diinginkan. Lalu gunakan teknik distraksi seperti membaca buku, menonton televisi, bermain, aktivitas terapi, terus membaca cerita dan bernyanyi. Lalu anjurkan menggunakan teknik sesuai dengan tingkat energi, kemampuan, usia, tingkat perkembangan.
dan anjurkan berlatih teknik distraksi. Lalu untuk intervensi yang kedua, teknik menenangkan. Tindakannya identifikasi masalah yang dialami, terus ciptakan ruangan yang tenang dan nyaman, lalu anjurkan mendengarkan musik yang lembut atau musik yang disukai, anjurkan berdoa, berzikir, membaca kitab suci, ibadah sesuai agama yang dianut, lalu yang terakhir anjurkan melakukan teknik menenangkan hingga perasaan menjadi tenang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.